Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Allahumma barik lana fi Ramadan, fi a'malina, fi amwalina, fi ahlina, fi mujtama'ina, fi baladina, fi ummatina, ya Rahman ya Rahim, amin. Amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Hari ini, pagi ini Allah perkenankan kita untuk melanjutkan ibadah kita, menyempurnakan amal soleh kita. Mudah-mudahan semua yang kita jalankan dalam rangka memuliakan Ramadan, mengagungkan bulan yang mulia, Allah berkenan melipat gandakan pahalanya, dijadikan sebagai investasi terbaik kita saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, teladan kita semua, uswah hasanah kata Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan diri kita, keluarga kita, bermasyarakat. Mudah-mudahan semua tuntunan Nabi yang kita amalkan, yang kita sempurnakan, semakin melayakkan kita untuk menjadi umat Nabi yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus Masjid Raya Garden City dan juga seluruh jamaah yang selalu memberkahi, memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Allah menyebutkan satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Tidak ada bulan lain. Dicari bulan Syawal di Al-Quran tidak ada. Dicari bulan Dzulhijjah pun tidak ada. Cuman satu bulan yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Dulu waktu di madrasah ada kuis, bulan apa yang ada di Al-Quran. Kita bingung bulan apa ya, ternyata bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu bisa nanya anaknya nanti, ayo nak, bulan apa yang ada di Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, Al-Baqarah 185. Kenapa kita ambil hikmahnya? Dalam sebuah kaidah dikatakan takhsisu syai'in yadullu ala fadli. Jadi kalau Allah mengkhususkan sesuatu atau Nabi mengkhususkan sesuatu, maka sesuatu itu amat sangat mulia, menunjukkan keutamaannya. Dalam majelis kita menyebut orang-orang tertentu, itu berarti orang itu memang orang hebat lah, kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena ketika Allah mengkhususkan satu-satunya bulan disebut di dalam Al-Quran, maka bulan itu memang bulan yang sangat istimewa. Apa kaidahnya? Takhsisu syai'in yadullu ala fadli. Mengkhususkan sesuatu, baik itu di Al-Quran, baik itu di hadis, menunjukkan keagungan dan keutamaan. Orang tua dikhususkan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Berarti orang tua adalah mulia dan wajib dimuliakan. Al-ulama disebut oleh Allah dalam Al-Quran, berarti al-ulama adalah hamba-hamba Allah yang mulia, layak untuk dimuliakan. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Masjid disebut di dalam Al-Quran, berarti masjid adalah tempat yang sangat mulia. Kita wajib memuliakannya, memakmurkannya insyaallah. Hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat, karena insyaallah semuanya shaim dan shaimah ya.
Kalau mufrad soim dan soimah. Kalau jamak soimin dan soimat. Nanti enakan jamak ya, soimin dan soimat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang akan kita bahas berdasarkan ayat tadi adalah fadail Ramadan. Keutamaan Ramadan amat sangat banyak. Karenanya banyak karya para ulama yang menyusun tentang fadail Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Namun kita batasi pada hari ini 5 dari keutamaan di bulan Ramadan, karena nanti ada acara lain juga. Nah, di belakang ibu-ibu ada plastik. Nah, itu untuk acara berikutnya. Insya Allah setelah ini ada santunan yatim dan doa apa, dan juga ada dongeng. Jadi Bapak Ibu boleh ya dengerin dongeng nanti. Ya, Ustaz kok dongeng, kan biasanya untuk anak-anak. Zaman sekarang mah ya kalau ada pengajian gak ada dongengnya kayaknya nggak seru deh Ustaz ya. Tapi saya bukan ahli dongeng, biarkan nanti Kak Danang yang akan mendongeng. Hadirin walihat yang dimuliakan Allah. Pertama, Ramadan Allah berikan keistimewaan, yaitu faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang hadir di bulan itu sehat walafiat, tidak melakukan perjalanan, demikian juga dia tidak uzur, apakah uzur sakit yang menahun atau uzurnya karena faktor usia, maka ia wajib berpuasa. Sungguh keutamaan Ramadan yang paling tinggi karena Allah wajibkan puasa. Tidak ada bulan lain yang Allah wajibkan puasa. Kewajiban itu sesuatu yang mulia. Karenanya dalam hadis qudsi Bapak Ibu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang lebih aku cintai dari seorang hamba mendekat kepadaku kecuali dengan yang wajib-wajib. Dan jika hambaku mendekat kepadaku dengan yang sunnah, aku akan bertambah cintaku. Kalau aku mencintainya, aku akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya. Apa yang dia minta, aku penuhi, kata Allah. Kalau dia memohon perlindungan, aku berikan perlindungan. Jadi wajib itu tanda cinta Allah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa yang diwajibkan? Wahai orang-orang yang beriman. Kata para ulama tafsir, ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan kasih sayang dari Allah, panggilan cinta. Kalau suami manggil istrinya dengan cintaku, disuruh apa aja mau biasanya, betul Bu? Atau istrinya manggil suaminya dengan bahasa cinta, itu suami disuruh ya banting tulang, banting apapun mau dia. Kenapa? Karena ada panggilan sayang. Sayang, boleh enggak nanti sore kita bukanya di tempat yang lain? Wah boleh. Coba kalau Mas buka Mas nanti malah beda. Makanya ya ayyuhalladzina amanu nidaul wudi wal habba, yaitu panggilan cinta dan kasih sayang. Allah cinta Bapak Ibu, maka Allah wajibkan puasa. Kalau enggak cinta, Allah enggak wajibkan puasa. Berarti orang yang menjalankan puasa akan dicintai oleh Allah. Ini kutiba alaikumus syiyam. Nanti sholat itu tanda Allah cinta. Kita sebagai orang tua, di sini mayoritas orang tua ya. Saya juga orang tua Bu ya. Anak saya 5. Sebagai orang tua, maka kita ingin anak-anak kita menjalankan kewajiban sebagai tanda cinta. 7 tahun kita ya ajari sholat, kita latih sholat. 10 tahun kita paksa sholat, tapi maksanya yang baik ya, bukan waduh ini mukul Ustaz. Ya jangan dipukul dengan pukulan yang membahayakan. Maksudnya boleh dipukul dengan lisan. Nak, kok belum sholat juga? Diulang lagi, nak, kok sepertinya sudah berkali-kali ibu ngatain kok kamu belum sholat juga ya, boleh enggak kalau ibu jewer dikit aja. Jadi harus bilang. Kalau enggak bilang nanti dia enggak mau Bu. Tapi kalau bilang biasanya ya udah Bu, aku salah kok, enggak ada masalah itu ya. Tinggal nanti caranya secara baik, karena dengan demikian anak jadi oh iya aku ini salah,
aku berhak mendapatkan hukuman. Hukumannya ini kata Nabi. Aku yakin, kan Nabi mengatakan enggak mungkin tidak baik. Semua yang dikatakan Nabi adalah baik. Nah, demikian bagaimana kita dituntun oleh Allah. Kewajiban adalah tanda kasih sayang. Keutamaan Ramadan, Allah wajibkan puasa. Tidak ada puasa yang wajib kecuali bulan. Ini pemilihannya hebat. Kalau bulan lain namanya sunnah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hambaku nambah dengan yang sunnah, aku tambah cinta. Anak kewajibannya belajar. Selesai belajar, pulang ke rumah orang tuanya, bawa bingkisan. Gimana Bu, seneng nggak Bu? Seneng. Tapi ibu sudah seneng kalau dia pulang dari belajar. Udah, karena wajibnya belajar. Pulang-pulang dia bawa besek. Masya Allah, bawa tentengan. Seneng gak Bu? Seneng. Nah, tentengan itu sunnah, nggak wajib. Sama dengan kita bertamu ke orang. Ketika kita bertamu, kita saling menyapa, saling bersilaturahim, mendoakan. Alhamdulillah, itu kewajiban sahibul bait, menyambut. Ternyata sahibul baitnya menyiapkan sesuatu untuk dibawa pulang. Nah, sesuatu yang dibawa pulang itu tapi seneng nggak? Seneng banget. Apalagi sesuatu banget. Sesuatu yang biasa aja seneng, apalagi sesuatu banget. Ternyata pulangnya bawa sesuatu untuk hidangan berbuka. Tapi itu sunnah. Sehingga sahibul bait atau tamunya bertambah saling mencintai. Tahabu, saling berbagi hadiah. Kalian akan saling diikatkan cinta dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah itu sunnah, enggak ada mengatakan wajib. Tapi suami nyiapkan hadiah untuk istrinya. Setiap bulan nyiapin akhir bulan. Kalau itu wajib ya. Nambah selain dari uang belanjaan, ternyata ada uang-uang yang lain. Nafkah itu ternyata ada 3 Bu. Ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah, ada nafkah mubah. Yang wajib sesuai dengan kebutuhan istri dan keluarganya. Yang sunnah kalau ingin istrinya nambah untuk yang lain, nambah infak sodakohnya, nambah untuk teman-temannya, kan bagus. Nambah untuk arisannya, bagus nggak? Bagus. Tapi ada yang mubah, sekiranya mau nambah belanjaan yang lain. Nah, disitulah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dikaitkan dengan Al-Baqarah 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang hadir di bulan Ramadan, tidak sakit, tidak bepergian, tidak ada uzur, apakah sakit yang menaun atau uzur fisik yaitu usia yang lanjut, maka dia wajib berpuasa. Kenapa? Keutamaan Ramadan, kita menjalankan ibadah puasa 1 hari, tinggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, maka sekalipun kata Nabi ia ganti 1 tahun, tidak akan mengganti puasa meskipun 1 hari di bulan Ramadan. Kita disayang oleh Allah kok nggak mau? Banyak nggak Pak yang disayang Allah nggak mau? Berat ini sholat. Lagi disayang sama Allah nggak mau. Zakat berat. Lagi disayang Allah sama Allah kok nggak mau. Puasaku berat, pada sedang disayang oleh Allah. Kalau dia jalankan yang wajib malah tambah yang sunnah, Allah semakin cinta. Jangan khawatir, kalau Allah cinta maka semuanya Allah akan penuhi. Kalau memohon doa Allah penuhi, kalau minta pertolongan Allah berikan pertolongan. Karenanya subhanallah, di Ramadan ini hebat ya Bapak Ibu. Tarawih aja penuh jumlahnya ya Ustaz, betul ya? Tarawih aja penuh, apalagi sholat subuh. Kebalik ya. Artinya yang sunnah aja penuh, apalagi yang wajib. Karena urutannya wajib dulu baru, tapi kita saking hebatnya sunnah dulu. Tidak ya. Maksudnya memang demikian, urutan tuh wajib dulu baru yang sunnah. Karena yang sunnah fungsinya menyempurnakan yang wajib. Bukan wajibnya tidak sempurna, tapi menyempurnakan nilai pahalanya. Puasa Ramadan 1 bulan sempurna? Sempurna. Tapi kalau disempurnakan dengan 6 hari bulan Syawal, maka nilainya jadi 1 tahun Bu. Karena kasiyami dahr. Bukan puasa wajibnya enggak sempurna. Tenang aja,
puasa yang wajib biasa aja deh. Ntar kan aku sempurnakan sama yang sunnah. Jangan gitu. Nggak apa-apa sholat zuhurnya asal-asalan. Nanti kan aku pakai sholat ba'diyah. Nggak begitu. Maksudnya sempurna itu Bapak Ibu, pahalanya disempurnakan 1 tahun oleh Allah. Tapi yang wajib ikut syarat dan rukun. Jangan asal-asalan. Mentang-mentang ada yang sunnah. Enggak. Maksudnya adalah yang wajib kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Sempurna di mata Allah. Kita sempurnakan supaya nilainya, pahalanya berlipat ganda di sisi Allah. Kan begitu maunya kita, insya Allah. Jadi yang pertama, keutamaan Ramadan Allah pilih sebagai satu-satunya bulan dari 12 bulan, semuanya wajib berpuasa manakala ia hadir, tidak bepergian, tidak sakit, tentu akil dan balik, serta beberapa syarat dari para ulama. Yang jelas kita ingin mendapat cinta Allah. Karena Allah memuliakan Ramadan, maka Ramadan adalah bulan mulia. Yang memuliakan Ramadan akan dimuliakan oleh Allah. Kaidah kedua, kaidah pertama tadi, takhsisu syai'in yadullu ala fadlih. Kalau Allah mengkhususkan sesuatu itu utama. Kan Ramadan cuman bulan satu-satunya yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Berarti bulan utama. Kaidah yang kedua, kalau Allah mengkhususkan sesuatu, kemudian kita mengkhususkannya, kita juga dimuliakan oleh Allah. Siapa yang memuliakan? Semua yang mulia di sisi Allah, mulia dia. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbi. Siapa yang memuliakan, mengagungkan semua yang agung, semua yang mulia di sisi Allah, dia adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid tempat yang mulia, kita muliakan. Orang tua, manusia yang Allah muliakan, kita muliakan. Suami mulia di pandangan istrinya, kita muliakan. Istri juga mulia di pandangan suaminya, muliakan. Supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu, apa keutamaan dari Ramadan yang Allah jadikan bulan terbaik sepanjang masa. Hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Yang kedua, bulan Ramadan ini Allah pilih bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ditafsirkan dengan surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Ditafsirkan lagi dengan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Masya Allah. Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Pilihan Allah itu pilihan yang paling mulia. Jadi kalau Allah memilih itu mulia. Para nabi dipilih dari manusia biasa. Nabi itu manusia biasa, biasa. Makan, nabi itu makan, nabi itu minum, nabi itu berkeluarga. Bahkan dikatakan di surat Al-Furqan, nabi itu jalan-jalan di pasar. Nabi manusia bukan. Orang-orang dulu pengennya yang diutus oleh Allah tuh dari bangsa malaikat. Pokoknya biar spesial katanya. Nggak makan, nggak minum, nggak ada nafsu. Lah kita nyontohnya gimana? Nggak mungkin kita nyontoh malaikat. Malaikat nggak tidur, kita nggak bisa tidur. Wah, kenapa? Saya ikut nabi namanya malaikat ini, yang nggak bisa tidur kita. Padahal fitrah manusia sama dengan fitrah siapapun, termasuk fitrahnya para nabi. Tapi Allah pilih dari sekian miliar manusia menjadi nabinya. Berarti itu pilihan Allah. Maka dikatakan Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Ada malaikat yang Allah pilih menjadi utusannya, ada manusia yang Allah pilih menjadi utusannya. Kalau Allah memilih waktu, memilih tempat, memilih manusia, itu pilihan yang terbaik. Hebat, hebat. Jadi kita kalau milih yang terbaik nggak Bu? Ibu-ibu milih dulu suami yang terbaik kan?
Yang terbaik. Bapak-bapak milih istri yang terbaik, Pak, yang terbaik. Milih sekolah yang terbaik. Semua yang terbaik. Karena pilihan Allah adalah Allah menuntun kita memilih yang terbaik. At-thayyibatu lit-thayyibin. Betul. Al-khabithatu lil-khabithin. Pilihannya harus yang terbaik. Kenapa? Karena yang terbaik akan membuat kita juga insya Allah tambah baik. Betul nggak, Bu? Kita milih teman anak kita yang terbaik supaya anak kita tambah baik. Kita milih lokasi yang terbaik, yang kondusif supaya anak kita tambah baik. Kenapa? Pengaruh. Dan Allah memilih bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran atau malam turunnya Al-Quran, malam keberkahan. Apa keberkahannya? Al-Qadar ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Masya Allah. Satu malam siapapun yang beribadah, beramal soleh, apapun bentuknya, tidak dibatasi oleh Allah, tidak dibatasi oleh Nabi, supaya fokus memang iktikaf. Tapi kalau ibu-ibu sedang berhalangan, jangan maksain karena nggak boleh. Ya, lagi datang bulannya, saya pengen iktikaf Ustaz supaya dapat Lailatul Qadar, kan nggak boleh, Bu. Saya sholat Ustaz, nggak boleh. Apa yang boleh? Banyak. Nah, bangunin anaknya, bangunin suaminya, Mas, iktikaf loh Mas. Oh iya ya, aku lupa. Lupa apa? Pura-pura lupa. Lupa. Anaknya dibangunin, sahur dibangunin, nak ngaji loh. Ini jam berapa nak? Ayo. Pahala, Bu, pahala. Karena ibu haram ibadah mahdoh karena sedang datang bulan. Ada yang gitu jemaah ke saya, Ustaz, saya datang bulannya pas 10 malam terakhir. Wah, nggak dapat Lailatul Qadar. Siapa bilang? Memang Lailatul Qadar hanya untuk orang yang iktikaf? Tidak. Iktikaf itu sarana. Tujuannya menghidupkan malam-malam Ramadan. Tujuannya mencari Lailatul Qadar. Kenapa iktikaf Nabi jalankan? Karena fokus. Kalau di rumah fokus, Bu? Fokus yang lain. Fokus juga kan? Ya dulu ini pengalaman. 2 tahun yang lalu saya iktikaf di rumah sama anak-anak karena memang gak boleh di masjid. Tapi tetap kita nawaitu, ya Allah iktikaf, ya ini untuk hamba mendapat Lailatul Qadar. Ya udah kita siapkan aja satu tempat, ya anak-anak di situ sholat ngaji, udah kita keluar hanya untuk makan saja atau buang hajat, kembali lagi di situ, kan begitu. Karena uzur. Jangan kemudian tidak ada sarana, kita tidak mendapatkan apa-apa, berarti kita dirugikan sama sarana. Wah, saya nggak bisa ngaji Ustaz, masjidnya lagi tutup. Memang ngaji harus di masjid, misalnya ketika masjid tutup, kan ngajinya bisa pakai online. Sama nggak, Bu, online sama offline? Beda Ustaz kan? Ya beda, tapi insya Allah pahalanya sama. Kecuali bisa offline tapi tidak off. Nah, itu lain. Bisa ke masjid tapi tidak mau ke masjid. Kan berarti uzur kemarin kita ke masjidnya. Karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Setelah alhamdulillah sekarang memungkinkan, ayo kita kembali ke masjid supaya kita mendapat Lailatul Qadar. Iktikaf itu sarana, ngaji sarana, betul? Infak sedekah sarana. Tujuannya agar infak kita, ngaji kita, sholat malam kita, iktikaf kita, ibadah kita, kalau malam itu bertepatan Lailatul Qadar, nilainya ibadah, amal soleh dan seterusnya sama dengan ia beribadah dan beramal soleh melebihi dari 1000 bulan ia beribadah di bulan-bulan yang lain, di malam-malam yang lain. Subhanallah walhamdulillah. Siapa tahu memang ada orang yang kesulitan, dia bantu malam itu Lailatul Qadar, ibu dinilai bantu selama 1000. Jadi Lailatul Qadar itu bukan pahala, bukan piala, tapi pahala itu dicatat sudah. Yang penting kita sholat aja. Bu, udah Lailatul Qadarnya kemarin, udah sholat aja. Kan pahala yang kita cari, bukan piala. Kalau piala kelewatan nggak dapat. Kalau baksos ini ya ketinggalan nggak dapat, pahalanya sudah dapat. Karena yang kita cari adalah nilai pahala lebih baik dari 1000 bulan.
bulan, bukan piala, bukan kemudian materi kita dapatkan, tapi sudah dicatat. Malam itu itikaf sudah dicatat, malam itu ibadah infak sedekah sudah dicatat, malam itu ngaji sudah dicatat. Catatannya melebihi dari catatan 1000. Sama dengan Bapak Ibu salat di Masjidil Haram, berapa Pak? 100.000, udah dicatat itu. Enggak pakai update status juga udah dicatat, jangan khawatir. Khawatir Ustaz, pahalanya enggak ada. Ya udah saya foto dulu selfie. Boleh aja boleh. Tapi jangan khawatir, udah dicatat meskipun tidak ada tanda-tandanya secara materi. Saya haji ganti nama Ustaz, boleh. Enggak ganti nama, boleh. Tapi kalau enggak ganti nama kan saya enggak dipanggil haji. Udah boleh. Sudah dicatat Pak di atas itu, catatannya di kitab Illiyin. Itulah makna dari Lailatul Qadar, supaya kita tidak sulit-sulit menebaknya. Saya udah dapat belum ya? Belum dapat, udah dapat. Tapi jangan informasikan ke orang lain, apalagi sampai woro-woro. Bapak Ibu, tadi malam saya dapat Lailatul Qadar. Enggak usah. Itu rahasia pribadi. Karena sampai hari kiamat tidak ada yang pasti. Sampai Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diperlihatkan, tapi kata Nabi, aku dilupakan oleh Allah supaya sepanjang malam kita ibadah. Karena ini bukan piala, bukan anugerah dalam arti materi, tapi catatan pahala di sisi Allah. Kalau setiap malam insya Allah lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kalau kadang-kadang khawatir tidak dapat, namanya kadang-kadang. Kalau kadang-kadang kan berarti kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kalau selalu insya Allah dapat, tapi enggak boleh mastiin juga. Kalau selalu setiap malam, pokoknya setiap malam saya harus ngaji, setiap malam saya sholat malam, setiap malam saya infak sedekah, setiap malam saya bangunin yang sahur, setiap malam saya siapin, setiap malam, khususnya malam-malam terakhir, maka sudah dicatat lebih baik dari 1000 bulan. Memilih waktu, Allah pilih Ramadan. Memilih tempat, Allah pilih masjid untuk i'tikaf. Memilih hamba-hambanya untuk mendapat Lailatul Qadar. Insya Allah kita kalau terpilih oleh Allah, maka berarti kita adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Kaedahnya Allah memilih waktu, Allah memilih tempat, Allah memilih jenis amal, itu adalah untuk kemuliaan hamba-hambanya. Nah, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, keutamaan dari Ramadan. Allah pilih sebagai malam turunnya Al-Quran, diperjelas dengan Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Malam itu, malam turunnya Al-Quran disebut dengan malam keberkahan. Bagaimana berkahnya? Satu malam sama dengan lebih baik dari 1000 bulan. Masa kita enggak mau dapat 1000 bulan, Bu? Cuman ini kalau sudah dekat-dekat akhir godaannya gede. Godaannya banyak. Ada godaan kue lebaran. Godaan apa lagi, Bu? Tiket belum dapat. Godaan apa lagi? Ya Pak ya, godaannya banyak. Ya namanya juga malam puncak, pasti godaannya banyak. Kalau ada acara besar, malam puncak kan tambah banyak ya. Malam pertama biasalah, nama pertama ya sesi penyisihan, kemudian perempat final, semifinal. Final biasanya banyak nggak yang datang? Ini kebalik, final kok nggak ada yang datang, kasihan itu ya. Babak penyisihan aja penuh masjidnya, babak penyisihan. Babak perempat final gimana? Berkurang. Semifinal berkurang. Babak final, aduh, namanya godaan. Karena ini kemuliaan, memang namanya kemuliaan tidak dapat kecuali oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Surga itu mulia. Siapa yang dapat? Yang mulia. Enggak mungkin tempat yang mulia itu yang mendapatkannya yang tidak mulia. Kenapa? Ramadan bulan mulia, Lailatul Qadar malam kemuliaan, yang dapatnya adalah insya Allah kita, karena kita memuliakan Ramadan, memuliakan Al-Quran, memuliakan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya itu aja. Kalau kita ingin mulia, muliakan yang Allah muliakan.
kewajiban kita muliakan, tempatnya kita muliakan, jenis amalnya kita muliakan. Nabi mencontohkan kita muliakan agar kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah, yaitu mendapat Lailatul Qadar. Nilai ibadah kita Allah lipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anak yang sudah hadir ya. Tapi anak-anak sudah lumayan, belum ada ya, di samping kiri kanan ada. Yang ketiga, apa keutamaan dari Ramadan? Allah memilih Ramadan sebagai satu-satunya bulan di mana Allah siapkan, yaitu pertama, pintu surga Allah buka, pintu neraka Allah tutup, dan setannya dikerangkeng atau dibelenggu atau diranti. Tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu asyayatin. Sungguh Allah menyiapkan, Bapak dan Ibu, kalau kita dalam perjalanan diberikan fasilitas, jalan kita lancar. Oh, dibuatlah kontraflow, betul? Supaya apa? Lancar. Oh, dibuatlah ya, yang kendaraan berat biasanya menjelang lebaran tidak boleh melintas. Untuk apa? Kelancaran. Atau beberapa ininya semuanya elektronik. Jadi nanti ibu-ibu naik kendaraan, pejam mata sudah lewat kotol. Elektronik kan pakai mata, gitu. Elektronik ya. Jadi sudah cepat. Kenapa fasilitas itu disiapkan? Supaya kita cepat dan kita mudah. Inilah pandangan dari Imam Al-Khattabi rahimahullah dan Imam Ibnu Hajar. Kenapa Allah menyebut di Ramadan ini khusus 1 bulan? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Yaitu supaya kita dimudahkan beribadah. Karena godaannya gede. Ternyata di Ramadan godaannya eksternal kecil, tapi godaan internal, kan ini eksternal semua kan? Eksternal ya, setan kan eksternal. Yang internal masih ada, yaitu hawa nafsu. Tapi relatif, kalau eksternalnya bagus, internalnya bagus. Makanya tadi kita butuh tempat yang bagus untuk anak-anak kita. Sekuat apapun Bapak Ibu anak kita, kalau lingkungannya tidak bagus gimana? Enggak kuat juga. Jangankan anak, orang tuanya juga sama. Kalau ibu-ibu lingkungannya ngerumpi, ya udah lama-lama ngerumpi. Awalnya sih kuat ngaji, lama-lama, kayaknya enak juga ngerumpi. Sebentar aja ngerumpinya. Sebentar, kayaknya kurang deh cuma sebentar. Sayang ini waktunya, udahlah lama. Akhirnya tiap. Dulu waktu di Gontor itu ada ilmu namanya At-Tarbiyah Al-Islamiyah, ada bukunya. Jadi dulu ceritanya, wallahu alam benar apa enggak, yang jelas bukan hadis, tapi ini cerita ini bagus. Ada ujian atau eksperimen percobaan. Ingin mengetes anak, Pak. Anak ditinggal di hutan memang. Dan memang dipelihara oleh hewan. Maka cara makannya persis dengan hewan yang memeliharanya. Cara minumnya semuanya. Padahal dia real manusia dilahirkan oleh ayah dan ibu yang sempurna. Kenapa? Ternyata pengaruh dari teman-temannya. Mungkin kalau di film ada Tarzan kan gitu. Tarzan itu manusia. Tapi karena lingkungannya adalah bukan manusia, lama-lama dia jadi seperti, tapi bukan jadi hewan enggak, jadi seperti perilakunya, sifatnya. Iya. Coba Bapak Ibu, ketika di Masjidil Haram, semangat enggak Pak? Kenapa semangat? Semuanya semangat. Pulang-pulang semangat enggak? Semangat juga, karena teman-temannya semangat. Sekiranya teman-temannya enggak semangat, lama-lama coba satu kamar, ini pengalaman umroh, semuanya semangat ke Masjidil Haram, kita juga jadi semangat. Tapi kalau satu kamar itu kompak, udah Bu, di sini aja sholatnya, gimana Bu? Lama-lama, iya enggak apa-apa, di sini kan tetap tanah suci ya, iya. Di sini kan tanah suci juga, di hotel juga sama ya, iya. Yang lain juga di hotel, lama-lama ke masjid atau di hotel? Ke masjid panas Bu, di sini aja kita jaga kesehatan. Akhirnya di mana?
Di situ berarti betul Allah siapkan sarana prasarana, kata Imam Ibnu Hajar, supaya orang itu mudah. Karena kita butuh sarana internal, tapi kita butuh sarana eksternal. Namun kenapa tetap terjadi kemaksiatan? Benar, eksternalnya Allah tutup, tapi internalnya diserahkan kepada masing-masing kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Kan tergantung kita. Kalau kita bersihkan diri sendiri, bersih. Tapi kalau kita tidak, maka kita merugi. Ada dulu ya barang-barang di Arab Saudi 5 tahun Bu sama-sama, tapi beda nggak hasilnya? Padahal tinggalnya di Arab 5 tahun, tapi belum bisa bahasa Arab. Kenapa Bu? Teman-temannya sesama orang Indonesia yang fasih bahasa Indonesia, malah teman-teman Arabnya jadi fasih bahasa Indonesia, orang kita ajarin gitu ya. Ya coba, saya pernah itu ya, kita yuk kompetisi. Orang Arab, kamu berbahasa Indonesia yang bagus, saya berbahasa Arab yang bagus. Siapa yang menang? Itu kan bagus. Akhirnya iya, dia belajar bahasa Indonesia, saya belajar bahasa Arab. Wah, akhirnya diadu. Ternyata benar, kalau kita sungguh-sungguh, yang Arab bisa bahasa Indonesia, yang Indonesia bisa bahasa. Kenapa? Lingkungannya kan memang begitu. Dia ya udah cari teman orang Indonesia terus supaya bisa bahasa Indonesia. Dia makan sama orang Indonesia, pengen tahu ini apa namanya, oh ini gitu ya. Main dengan orang Indonesia, ke masjid dengan di bis, kan kita ada bis itu pakai teman-teman orang Indonesia. Jadi dia sengaja supaya bisa bahasa Indonesia. Lah saya harus deketin orang-orang Arab supaya saya bisa bahasa. Kan begitu. Memang begitulah fitrah manusia. Maka Allah buka pintu surga, kemudahan beribadah. Allah tutup pintu neraka, kemudahan beribadah. Allah belenggu setan, kemudahan beribadah. Fasanu yassiruhu lil yusra, supaya kita dimudahkan. Sebagaimana tadi lalu lintas dimudahkan, alhamdulillah, supaya kita mudah, kan begitu. Tidak banyak halangan, diberesin semua jalannya supaya pas mudik itu lancar. Itu kan kemudahan. Lah, kita dikasih kemudahan tapi tidak memanfaatkan kemudahan. Berarti persoalannya bukan pada kemudahan, tapi persoalannya pada internal manusianya. Ada Pak, orang di bulan Ramadan nggak puasa, pada setannya lagi dibelenggu, nggak tahu dia nemu di mana itu. Setan semua Pak, setan yang dari makhluk halus itu dibelenggu semua. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang nyisa satu, nggak ada. Memang begitu pandangan para ulama. Wah, ada yang nyisa nih 5, nggak ada. Kalau Allah berkenan kerangkeng, nggak ada yang nyisa. Kalau manusia kan ada yang nyisa. Ya, kayak kita bebek, mungkin ada aja yang nyisa 2 lewat gitu ya. Kita saking banyaknya kan gini. Kalau Allah katakan melalui Nabi setan dibelenggu, tidak tersisa satu setan kecuali dibelenggu. Mudah-mudahan setan nggak dengar ya. Saya pulang nanti, kamu bilang apa tadi? Enggak ya. Tenang aja Bu, jangan takut setan. Setan nggak bisa bunuh manusia, nggak mungkin dia bisa bunuh. Tapi setan bisa menghasut manusia untuk saling. Jadi yang bunuh itu hasutan, karena allazi yuwaswisu fi. Setan bunuh kita pakai apa? Orang dia nggak kelihatan. Dia nggak punya Bu, nggak punya senjata dia. Senjatanya godaan. Kalau godaan gak mempan, rayuan. Rayuan gak mempan, bisikan. Wah itu sudah, kalau udah bisikan, Mas, udah berat. Bu, udah bisikan. Tapi kalau godaan masih kelihatan, ya segepok godaan masih kuat. Tapi itu rayuan, Mas, ambil aja deh, masih kuat. Habis itu bisikan, Mas, udah nggak kuat Pak. Betul Bu? Makanya setan itu licik, bukan pinter. Allazi yuwaswisu, memang dia bisik-bisik tentang, bukan ya? Udah, kalau udah bisikan berat. Kalau yang nyata orang bisa kuat, karena jaim duluan. Yang lewat aku kuat. Tapi kalau melalui handphone rayuan, aduh tambah nggak kuat. Ini bisikan di telinga tambah. Ini manusiawi. Karenanya Allah siapkan bahwa
keutamaan Ramadan, Allah belenggu ini kesempatan. Makanya di dalam hadis tersebut, hadis Imam Ahmad, di akhir hadisnya, man hurima khairuha faqad hurim. Kalau orang di bulan Ramadan tidak bisa menjadi lebih baik, terhalang dari kebaikan Ramadan, ia terhalang dari kebaikan Allah, rahmat Allah sampai kapanpun. Di Ramadan aja nggak bisa baik, apalagi di luar Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke berapa tadi, Bu? Nah, berarti masih fokus. Karena kan kita itikaf ini ya. Misalnya itikaf ini kita nih itikaf. Ya, itikaf itu boleh sebentar, boleh lama. Cuman karena khusus Nabi mencontohkan 10 malam, kita itikaf 10 malam. Tapi seandainya setengah malam boleh. Malam doang boleh. Seperempat malam boleh. Beberapa waktu boleh, namanya sunnah. Sunnah kan? Kalau mampu yang terbaik 10 hari 10 malam. Tapi kalau ada tugas yang lain, yuk malamnya aja. Ternyata malamnya ada tugas lagi, ya udah setengah malam deh. Enggak bisa seperempat malam, enggak bisa, sudahlah jam 2 sampai jam 4. Kalau enggak bisa lagi, wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan pula memberat-beratkan diri, ya kadang gitu. Sekarang gini, ini contoh saja. Malam itu dia itikaf. Tapi maaf, dapat telepon dari orang tuanya di kampung. Ibunya nelpon, "Nak, pulang nak. Ayahmu sudah sakit parah. Menurut dokter, wallahu a'lam, ia bisa bertahan hidup atau tidak. Kira-kira anak itu sebaiknya itikaf atau pulang?" Pulang, karena wajib. Sama dengan dulu kisah Jurej. Jurej sholat sunnah tentunya, karena dia memang sholat terus. Kan sholat sunnah bebas ya, berapapun. Ibunya datang, dia tidak mau nyambut. Yang kedua, ibunya datang, nggak mau juga. Yang ketiga, ibunya datang, tetap dia sholat. Dengan pikiran dia, ini kan sholat untuk Allah. Ibu ngerti kok bagaimana keadaanku. Tapi Allah tidak demikian. Ini manusia mulia, aku muliakan. Engkau tidak memuliakan yang aku muliakan, engkau tidak mulia di hadapanku. Ternyata ibunya di kali ketiga dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku sebelum meninggalnya difitnah. Ternyata difitnah oleh gadis yang cantik. Padahal dia ahli ibadah. Kenapa? Karena pandangan hadisnya, kalau Jurej itu tahu, lau alima Jurej la qata'a shalah. Kalau dia tahu ilmunya, dia tinggalkan sholat sunnah karena sunnah. Dia akan menemui ibunya karena wajib. Siapa tahu ibunya memang ingin bertemu karena sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Maklum dulu tidak ada WhatsApp. Kalau sekarang kan enak, tinggal WhatsApp dulu, nak. Jam berapa ibu boleh datang? Nanti ya Bu, besok Bu, aku masih ada kerjaan di kantor. Boleh? Boleh. Dulu gimana? Coba. Dulu ya di kampung gimana itu, orang tua datang kita bingung, kita lagi tugas dia udah di rumah, ya gimana Pak? Sekarang enak kan, pesan dulu, ya nak, ayah ibu mau datang loh nanti malam. Aduh, kalau bisa Bu jangan malam ini dong. Ya udah kapan nak? Nah, kan enak, sama-sama enak. Dulu kan tidak mungkin, apalagi perjalanan jauh ini, seorang ibu jalan kaki dari tempat yang jauh ke anaknya, masa tidak disambut? Berarti dia tidak memahami yang wajib. Tujuan kita dapat Lailatul Qadar. Sarananya boleh ngaji, boleh sholat, boleh ibadah yang lain, boleh infak, boleh bantu, boleh bangunin, boleh menghidupkan, boleh macam-macam. Yang penting tujuannya, ya Allah, hamba ingin dapat Lailatul Qadar. Kalau begitu ringan. Ya, ibu-ibu yang berhalangan dimudahkan oleh Allah. Orang tua yang sedang sakit, anaknya yang sedang tunggu di rumah sakit, tidak dapat Lailatul Qadar. Dapat dia, asal di rumah sakitnya dia baca zikir, baca doa, atau wah saya sulit itu kalau baca Quran. Ya udah dengerin pakai ini headphone, ya udah. Kalau itu malam Lailatul Qadar memang uzur dia tidak bisa ke masjid, dia mendapatkan pahala lebih baik dari 1000 bulan. Karena Lailatul Qadar bukan haknya para ustadz dan ustadzah saja, tapi hak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat sekarang berarti ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Keutamaan Ramadan yang keempat,
Ramadan ini Allah wajibkan satu ibadah yang tidak ada di bulan yang lain. Babnya ibadah harta, yaitu zakatul fitri atau zakat fitrah. Orang yang lahir di bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, meskipun dia baru lahir bayi, wajib zakat fitrah, yaitu orang tuanya. Hebat. Dan tidak dilihat penghasilannya berapa. Mau STMJ tidak ada masalah. S 100 ribuan, T triliunan, M miliaran, J jutaan. STMJ, ya betul. Kan uang itu cuman itu aja. Ada yang ratusan ribu, nggak sampai 1 juta. Ada jutaan, nggak sampai miliar. M miliaran. Di atas miliar namanya triliun. Kayaknya nggak ada yang lebih dari itu ya. Saya juga nggak ngerti, nggak pernah megang soalnya. Tapi kalau kita baca kan gitu, kalau udah angka T itu udah paling tinggi T itu. M di bawahnya, J di bawahnya, S. Nah kita. Tapi insya Allah yang dapat S itu adem, kan S ya, adem. Paling adem kalau dapat S. Ya, kan adem S Pak. Ya, alhamdulillah kan dapat S 100 ribu adem gitu ya. 100 ribunya kali 100 ribu Ustaz jadi adem. Hadirinlah hadirin dimuliakan Allah, zakatul fitri adalah zakat yang wajib bagi siapapun. Sekali lagi kita kembali kepada kaidah pertama, bahwa kewajiban itu Allah wajibkan karena tanda cinta dan sayang Allah untuk kita. Maka istri wajib bakti kepada suami karena Allah sayang kepada istri. Suami wajib memberi nafkah karena Allah sayang pada suami. Supaya Allah ikat hubungan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kalau yang satu tidak menunaikan kewajiban, yang lain tidak menunaikan kewajiban, yang ada adalah keretakan rumah tangga. Betul? Babnya cuma itu saja sebetulnya. Kalau hak dan kewajiban tidak ditunaikan, maka akan terjadi yang bernama bahtera rumah tangga, mungkin mengalami goncangan yang sangat dahsyat. Tapi kalau masing-masing menunaikan kewajiban dan haknya tentu dipenuhi, maka semuanya akan dilancarkan oleh Allah. Memang begitu. Hubungan rumah tangga, hubungan tetangga, persoalannya karena tidak menunaikan kewajiban dan tidak memberikan haknya. Betul? Malam-malam ganggu, tidak menunaikan kewajiban. Pada kata Nabi, tidak boleh orang beriman menjadikan tetangganya tidak betah dengannya. Man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Apalagi kalau dia tidak mampu menjaga lisan, menjaga tangannya, sehingga tetangganya merasa tidak nyaman. Berarti bagaimana? Jalankan kewajiban. Maka ada keutamaan Ramadan, yaitu Allah wajibkan zakat siapapun. Apakah orang tua, berpenghasilan tinggi, berpenghasilan rendah, bahkan belum berpenghasilan. Kenapa? Karena orang tuanya berpenghasilan. Dan semuanya wajib tanpa terkecuali menunjukkan keutamaan Ramadan. Kalau enggak ada Ramadan, enggak ada zakat fitrah, Bu, enggak ada. Habis Ramadan, maaf, imam naik mimbar saja udah selesai itu. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da shalat fahiya shadaqatun minas shadaqat. Memang waktunya, limitnya sampai imam naik mimbar. Kalau dia bayar zakat fitrah sebelum imam naik mimbar, maka dia sah zakat fitrah. Tapi kalau setelah, tetap diterima oleh Allah, tapi jadi nilai sodakoh dari sodakoh-sodakoh yang lain. Sehingga semuanya wajib menunaikan zakat fitrah. Apa di antara hikmahnya? Ini yang akan memuliakan Ramadan kita. Hikmah zakat fitrah itu adalah tu'matan lil masakin wa is'adan lahum fi Aidil Fitri. Intinya adalah, makanya kan namanya fitri atau fitrah lah, kita sudah biasa mengatakan fitrah. Yaitu agar di Idul Fitri semua orang berbahagia. Maka hikmahnya memang itu. Kalau zakat yang lain tidak, tapi zakat fitri adalah karena ada Idul Fitri. Tidak mungkin Idul Fitri kalau Ramadan belum selesai. Ada Idul Fitri sebelum Ramadan? Enggak ada. Kecuali uzur ya, nanti dia ganti di hari yang lain. Tapi kan sudah selesai 1 bulan Ramadannya. Maka jadilah Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kita berbuka. Bayangkan, orang haram puasa di hari raya Idul Fitri.
ternyata tidak ada makanan dan minum. Apa yang dimakan? Kalau tidak haram puasa kan enak kita puasa, ya. Nggak ada makanan, ya udah puasa kata Nabi. Aisyah ada makanan? Nggak ada ya Nabi. Udah kita puasa aja yuk. Itu puasa sunnah. Ini sekarang ada orang nanya, Bu, ada nggak makanan Idul Fitri? Nggak ada. Ya udah kita puasa, haram. Bayangkan kalau ada yang tidak makan, ada yang tidak minum, ada yang tidak berbahagia, berarti ada yang belum membayar zakat fitrahnya. Maka keutamaan Ramadan adalah karena Allah wajibkan secara khusus semuanya tanpa terkecuali, bayi yang baru lahir, orang yang sudah uzur sekalipun wajib zakat fitrah, yaitu tentu oleh mereka yang bertanggung jawab. Sekiranya betul-betul tidak ada, maka dialah yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Hebat, dilatih oleh Allah supaya kita terbiasa menjalankan kewajiban di sisi Allah. Kan ringan sekali. Mungkin sekarang cuma 50.000, kalau Jakarta tidak salah 60 ya. Kalau kampung saya 35.000, memang beda. Saya pernah ke Amerika, terus mereka minta, Ustadz boleh nggak zakatnya saya pakai rupiah? Boleh, asal dihitung pakai dolar dulu. Karena di sana pakai dolar, 10 dolar. Ya udah kali aja rupiahnya 15.000, ya udah beda. Oh 150, di Indonesia 60. Kalau mau Pak, ya Bapak dapat gajinya pakai rupiah supaya zakatnya pakai giliran dapat pengen yang gede, giliran ngasih pengen yang, jadi enak di situ nggak enak di yang lain. Kan dapatnya pakai dolar, ya Anda juga dinilai dengan nilai mata uang tersebut, berarti itu penghasilan Anda dan itu karunia Allah. Kalau mau bilang sama perusahaannya, Pak saya mau rupiah gajinya, ya udah supaya zakatnya pakai rupiah. Wah, rugi dia karena zakatnya kan enggak saban hari, saban bulan, sedangkan dia mendapatkan gajinya saban bulan. Maka itu dia cari celah untuk tidak mau memberi yang terbaik, padahal itu untuk Allah hakikatnya, tapi melalui hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka zakatul fitri kata para ulama min fadaili Ramadan, di antara keutamaan Ramadan Allah wajibkan zakat, yang itu siapapun wajib tanpa terkecuali, tidak lihat penghasilannya. Semangatnya adalah membahagiakan orang-orang tidak mampu agar Idul Fitri semuanya bahagia, semuanya makan dan minum. Maka boleh Bapak Ibu, Idul Fitri makanan dan minuman spesial boleh, bahkan sangat dianjurkan. Saya Idul Fitri biasa aja Ustaz. Ya seperti biasa, sambal terasi, tempe dan tahu. Kasihan anaknya Pak. Ya Bu, usahakan Idul Fitri ya lebih dikit lah. Tambah deh semur jengkol, semur daging, semur ayam, nambah. Ya Allah, 1 tahun masa pelit banget untuk Idul Fitri. Kita itu 1 tahun udah dikasih rezeki oleh Allah. Ini Allah minta Idul Fitri itu hari berbahagia, maka aku haramkan puasa. Saking haramnya puasa masih pelit juga, makanan tetap makanan dia. Makanya alhamdulillah tradisi kita, makanannya nambah. Malah itu anak-anak senang kalau Idul Fitri, datang ke rumah dapat amplop. Iya, semangatnya jangan salah. Semangatnya ini Allah perintahkan kita berbahagia, perintahkan kita makan dan minum. Maka dikatakan ayyamul fitri ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari Idul Fitri itu untuk makan dan minum dan berbahagia. Jangan sampai ya yang dimakan bukan nasi, bukan minuman yang diminum, tapi yang dimakan adalah jari-jarinya, yaitu gigit jari. Nah ini kan kemuliaan dari Allah. Jadi kalau Allah wajibkan puasa, kita tidak makan dan minum. Tapi kalau Allah perintahkan untuk makan dan minum, kita jalankan. Itulah namanya kebahagiaan. Saat Allah haramkan makan dan minum siang hari puasa, kita ikuti, betul? Saat Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita makan dan minum, maka kita makan dan jangan kebalik. Lagi disuruh puasa makan minum, lagi disuruh makan minum malah Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kalau cerita banyak ya, tapi nanti ada cerita yang lain soalnya ya.
Yang terakhir, yang kelima, banyak kalau kita baca Fadhail Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Yang kelima, ibadah Ramadan itu semuanya kata Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi. Ini paling banyak tentang pahala Ramadan, hadis qudsi, hebat. Bahwa semua amal anak cucu Adam untuknya kecuali puasa. Kullu amli ibn Adam lahu yudha'afu ila 700 dhifin illa shaum fa innahu, untuk siapa? Li, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Maaf, pahala yang lain aku serahkan dan aku lipat gandakan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Tapi untuk puasa biar aku yang membalasnya. Tentu kita tidak memahami bahasa itu, membutuhkan para pensyarah hadis. Maka Imam Nawawi mengatakan, apa maksudnya? Allah itu maha kaya, Allah itu maha murah, maha baik. Sekiranya semua orang diberi melebihi dari yang disebut oleh Allah di berbagai keutamaan ibadah yang lain, maka tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Seandainya semua orang beribadah Ramadan, kemudian Allah kasih pahalanya 1000 kali lipat, Allah kasih pahala 1 miliar kali lipat, tidak mengurangi luasnya pahala Allah, enggak akan berkurang. Ya, kenapa? Karena Allah maha kaya. Kayanya Allah dengan anugerah nikmat untuk semua makhluknya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi kekayaan Allah juga dengan limpahan ampunannya, dan kekayaan Allah dengan pahala-pahalanya. Jadi kalau Allah rahasiakan biasanya gede. Ini contohnya, beliau mencontohkan ada orang dermawan, kaya dan dermawan. Ada yang kaya tapi tidak, ada yang dermawan tapi tidak. Enggak ya. Ini kaya dan dermawan, contoh saja. Ibu nyampaikan proposal kepada orang kaya dan dermawan. Tidak usah dia sampaikan berapa jumlahnya, insya Allah besar. Ya Bu, saya bantu deh. Udah Bu, nggak usah, Pak berapa sih Pak? Nggak usah nanya, udah gede itu. Karena dia orang kaya dan dermawan. Sama bapak-bapak juga sama. Datang ke seseorang, Pak saya minta bantuan Pak. Kita datang, lihat, wah memang kekayaannya besar. Wah dia juga dermawan, kata orang pokoknya dia tidak bisa kalau ada yang meminta melainkan dia memberi. Itu yakin, nggak usah disebut angkanya, biasanya gede. Tapi kalau disebut angka biasanya kecil. Ibadah yang lain disebut angkanya tapi besar bagi kita. Sekarang kata Allah, puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Besar atau sangat besar? Sangat besar. Karena Allah ghaniyun, Allah itu maha kaya, dan Allah maha baik, Allah maha pemurah. Jangankan itu, kita jadi anak, orang tua kita kaya, seneng gak Bu? Nggak ada pengalaman Bu ya dulu, nggak ada. Saya juga sama, nggak pengalaman. Tapi sekarang lah anak kita, ya alhamdulillah orang tuanya kaya, seneng nggak? Udah tinggal bilang, Pak SPP belum, udah nggak usah disebut angkanya, dilebihin sama ibunya itu. Ini untuk sedekahnya ya nak, untuk pesantren. Iya, nggak usah pakai angka, nggak usah nanya-nanya, Bu SPP 3 juta, ibu udah tahu nak, tenang aja. Ibu lebihin deh untuk ustaz dan ustazahnya biar pesantren itu berkah dan makmur. Boleh, boleh. Bu, ini awal tahun, udah langsung, nggak usah disebut awal tahun itu baju sekolah, buku, nggak usah disebut. Tapi kalau terbatas, Bu, iya nak, baju dulu ya nak. Nah, itu wajar, namanya juga terbatas. Ya, pokoknya ini dulu ya nak. Iya, namanya terbatas. Lah Allah maha kaya. Ini Imam Nawawi mengatakan itu. Allah maha kaya. Kaya dengan rizkinya untuk hamba-hambanya dan makhluknya, kaya dengan ampunannya untuk siapapun yang beribadah Ramadan, kaya dengan pahalanya untuk siapapun. Allah berhak dan maha kuasa melipat gandakan pahalanya. Puasa yakin lebih besar? Yakin. Karena dirahasiakan oleh Allah. Biasanya kalau dirahasiakan itu besar. Bu, nanti akhir bulan kita ini ya, insya Allah dapat sesuatu. Enggak usah nanya Bu. Kalau penghasilan suaminya gede, enggak usah nanya. Tiba-tiba pulang-pulang dikasih kunci mobil. Ya, kuncinya saja.
Yang penting kunci Pak. Loh, mobil nggak ada kuncinya gimana? Makanya kan hadiah dimanapun kunci Kak Bu. Ya kan kuncinya. Ya nggak mungkin mobilnya dibawa ke aula. Ya kuncinya aja. Fulan dapat mobil. Ternyata itu bukan kuncinya aja. Sebenarnya karena nggak muat. Kalau mobilnya dibawa kan nggak muat. Lagian nggak etis mobilnya dikasih di situ. Makanya dikasih, Pak ini kunci mobilnya. Ada itu ya. Orang kampung. Wah, dikasih kunci doang, kirain dikasih mobil katanya. Udah saya capek-capek datang dikasih cuman kuncinya juga kunci kertas gitu kan, pakai kertas, pakai apa itu ya? Kunci apa Bu? Ya dikasih kunci kertas ini mah cuman berapa harganya saya bisa beli katanya. Pak ini pengantar doang Pak, nanti Bapak ketemu panitia tanda tangan baru mobilnya dapat. Oh kirain cuman kunci dari busa doang. Ya itu namanya juga kunci ya. Luar biasa. Ibadah puasa khusus untuk Allah. Karenanya orang yang beribadah puasa nilainya hanya Allah yang Maha tahu. Tapi kita sangat yakin karena kita menjalankan ibadah puasa apa? Imanan wahtisaban. Kita yakin dengan Allah. Semuanya kita serahkan sama Allah. Gede, besar, melimpah itu Allah Maha Kaya. Kemudian kita ihtisab. Apa ihtisaban itu? Kita mengharap balasan dari Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Dulu saya bingung imanan apa maknanya? Kok ada ihtisaban? Ayatnya kan cuman ya ayyuhalladzina amanu. Saya baru paham. Oh iya. Ihtisab itu kita mengharap balasan dari Allah. Jadi ibadah kita boleh ngarep balasan. Asalkan dari Allah, tidak boleh dari manusia. Tapi muamalah boleh ngarep sama manusia Bu. Muamalah bedanya. Kalau ibadah ngarep sama Allah, ini iman ihtisaban, hadis sahih muttafaqun alaih. Jadi ibadah, ya Allah sholat imanan dulu lillahi ta'ala, ikhlas nawaitunya benar, usolinya benar. Baru kemudian ya Allah, hamba berharap engkau menerima ibadah hamba, engkau lipat gandakan pahalanya. Nambah ya Allah, engkau mudahkan urusan rezeki hamba. Nambah lagi, engkau mudahkan anak-anak hamba. Nambah lagi boleh enggak? Boleh orang Arab sama Allah. Yang enggak boleh orang habis puasa nanya, Pak saya udah puasa 1 bulan loh Pak, dapat apa saya? Enggak boleh. Kecuali ada janji sebelumnya. Nah, biasanya ibu-ibu janji sama anak, kalau kamu nak puasanya pol 1 bulan, ibu kasih sepeda. Masya Allah. Selesai 1 bulan dikasih gambar sepeda. Nah dilukis ya sepedanya biar bagus gitu ya. Boleh Bu? Boleh. Karena masih anak-anak. Orang dewasa tidak boleh ngarep dalam ibadah kecuali kepada Allah. Tapi muamalah boleh. Orang jual beli ya harus ngarep dong untung. Ibu jualan ya sesuatu dulu belinya 45, ibu jual 50.000. Ngarep 5.000 untung dari pembeli. Boleh? Boleh karena muamalah. Ini bapak-bapak yang kerja, saya ikhlas Pak kerjanya. Jadi nggak mau gaji. Enggak Pak saya ikhlas, ya silakan aja kalau mau. Muamalah boleh ngarep sama manusia. Kan lagi wawancara kita ya nego harga, ya kan? Pak, Bapak berapa minta gajinya? Ya kalau diperkenankan saya minta sebulan nggak usah banyak-banyak deh, 30 juta aja. Gitu. Kata pewawancaranya. Kalau 30 juta dulu saya duluan Pak. Saya wawancara aja nggak nyampe segitu. Ya namanya nego Pak. Namanya bisa, nama muamalah itu nego. Ya sudah kalau enggak 10 juta deh Pak. 10 juta Pak. Bapak sudah 10 tahun baru 10 juta. Jadi maksudnya piye iki Pak? Maksudnya adalah yang wajar. Ya udahlah 3 juta. Kayak gitu dong Mas. Nah, itu muamalah boleh. Sama Allah muamalah beda. Kalau sama Allah ibadah mengharap sama Allah, enggak boleh sama manusia. Muamalah kita dibolehkan mengharap sama manusia. Itulah 5 keutamaan dari Ramadan kita. Alhamdulillah kita sudah selesai 15 hari ini hampir ya. Hari ini hari ke-15, tidak terasa Bu. Memang puasa itu kalau dilakonin, kata orang tua saya, kalau dilakonin enggak kerasa. Tapi kalau diinget-inget jadi kerasa. Sakit kalau dilakonin nggak kerasa, kalau diinget-inget kerasa, aduh sakit banget. Makanya jangan jangan diinget-inget, jangan dirasa-rasa, lakonin aja, selesai sendiri kok. Orang sholat diinget-inget, udah berapa jam ini? Ya udah, kerasa. Orang sakit diinget sakit, nggak usah, dijalanin aja.
Karena itu perintah Allah, karena itu takdir Allah. Kalau kita jalankan, kita akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah jamaah ini semuanya dapat menyelesaikan ibadah dengan baik dan mendapatkan di antaranya 5 keutamaan. Banyak lagi keutamaan yang lain yang kita sangat yakin Allah itu maha luas ampunannya, Allah maha luas juga rezekinya, Allah maha luas segala-galanya. Kita hanya meminta kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaik dan semua hajat kita Allah penuhi, dan semua yang kita harapkan dari Allah, Allah juga penuhi untuk dunia kita. Jangan lupa untuk akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu berapa menit Ustaz? Kalau ada tanya jawab mungkin 10 menit kali ya. Untuk nanti persiapan ada santunan yatim dan ada dongeng dari Kang Danang. Udah datang ya? Udah datang orangnya? Alhamdulillah. Silakan.